Polda Jawa Barat mengaku kesulitan menangkap pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan alias Peron. Kesulitan itu dikarenakan Peggy kerap berpindah-pindah tempat, bahkan Peggy menggunakan nama samaran di setiap tempat yang berbeda. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas. Ia menyebut Peggy sempat berpindah-pindah tempat antara Cirebon dan Bandung, Jawa Barat. Sementara saat Peggy berhasil ditangkap kepolisian, ia sedang pulang kerja menjadi kuli bangunan di kawasan Jalan Kopo, Bandung. Jules mengatakan Peggy juga menggunakan nama samaran selama pelariannya itu. Seperti saat menjadi kuli bangunan, Peggy mengganti namanya menjadi Robi. Saat ini Jules mengatakan pihaknya masih melakukan sejumlah proses pendalaman terkait kasus tersebut. Pihaknya juga berjanji akan menemukan 2 buronan pelaku pembunuhan Vina yang lain. Adapun 2 buronan itu ialah Andi dan Dani, sementara Peggy telah ditangkap pada Selasa 21 Mei malam di Bandung. Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy Setiawan alias Peron pada Rabu 22 Mei. Selesai 3 jam digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti dan langsung menyitanya. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Ketua RT setempat yakni Aris, yang mengatakan polisi melakukan penggeledahan pada siang hari di rumah Peggy. Adapun rumah Peggy berada di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Selesai menggeledah selama 3 jam, polisi keluar dari rumah Peggy sembari membawa sejumlah barang bukti yang diambil. Aris mengatakan barang yang diambil itu merupakan dokumen milik Peggy seperti kartu keluarga, rapor, ijazah, surat lahir, hingga foto milik Peron. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di rumah Peggy. Ia mengatakan hal itu dilakukan untuk membantu penyidikan. Anggi juga menuturkan ada anggota keluarga Peggy yang turut diperiksa sembari melakukan penggeledahan. Film Vina sebelum 7 hari sempat menuai pro dan kontra lantaran dianggap adegan kekerasan hingga ruda paksa di dalamnya dinilai tidak berempati kepada keluarga korban. Namun akibat film tersebut, kasus Vina kembali diselidiki oleh kepolisian hingga buronan pelaku yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Lantas inilah reaksi dari sutradara film Vina, Anggi Umbara. Dikutip dari tribunnews.com, Anggi Umbara senang karena karyanya memberikan dampak besar di negara ini. Ia bersyukur karena polisi berhasil menangkap satu terduga pelaku yang dikabarkan menjadi otak pembunuhan Vina. Namun Anggi berharap polisi tidak salah tangkap, oleh sebab itu pihaknya meminta agar polisi bisa membuktikan Peggy merupakan pelaku pembunuhan Vina. Sang sutradara juga berharap Peggy bisa mendapat hukuman yang setimpal. Anggi pun mengaku puas terhadap karya yang diproduksi lantaran dibuat dengan penuh perjuangan. Terlebih sebelumnya, Anggi mengaku ia dan timnya didatangi sejumlah orang saat proses syuting. Adapun mereka mengaku sebagai polisi dan melarang pembuatan film Vina dilanjutkan. Anggi mengaku khawatir seusai mendapat tekanan dari pihak yang tak diketahui secara pasti identitasnya. Oleh sebab itu, ia dan tim berinisiatif mengamankan satu barang penting terkait pembuatan film Vina. Diceritakan barang penting itu adalah hard disk yang menyimpan hasil syuting selama 5 hari di Cirebon yang langsung diamankan menuju ke Jakarta. Terungkap fakta baru seusai Polda Jawa Barat berhasil menangkap Peggy alias Peron, buronan pelaku pembunuhan Vina. Pasalnya rumah Peggy hanya berjarak ratusan meter dari tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan ada jalan pintas dari rumah Peggy menuju TKP itu. Dikutip dari Tribun Jabar, Peggy tinggal di rumah neneknya yang berada di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lokasi ini ternyata dekat dengan semua tempat kejadian perkara atau TKP pada tahun 2016 silam. Hasil penelusuran Tribun menunjukkan bahwa jarak antar TKP tidak lebih dari 500 meter. Bahkan rumah nenek Peggy yang berada dekat kebun memiliki jalan pintas menuju SMP Negeri 11 Cirebon dengan jarak hanya sekira 350 meter. Jarak yang sama juga ditemukan antara rumah tersebut dan jembatan Talun. Adapun TKP pembunuhan Vina berada di Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan lahan kosong di sebuah gang depan SMP Negeri 11 Cirebon. Ketika lokasi ini menjadi saksi bisu tragedi pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya yakni Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.